Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita masih melanjutkan kembali video yang kemarin. Kita langsung saja. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Nah, kemarin kita sudah mengetahui bahwa setiap huruf Ibrani itu mempunyai makna dan filsafatnya sendiri. Berbeda dengan huruf-huruf yang biasa kita kenal, A, B, C, D. Sebagai contoh, kemarin kita membahas makna dari huruf alef. Alef itu terdiri dari dua yod yang dipisahkan dengan vav yang direndahkan. Pernah melihat gambar ini, saudara? Yin dan yang. Saya melihat gambar ini seperti melihat huruf alef. Titik kecil di atas ini lambang dari semesta. Sedang titik kecil di bawah ini lambang dari bumi. Kedua titik kecil berada dalam satu titik yang paling besar, yaitu lingkaran ini sendiri. Yod yang di atas ini melambangkan diri Elohim itu sendiri, atau bisa dikatakan lambang dari semesta alam. Sementara Yod di bawah melambangkan bumi atau semesta yang lebih kecil. Garis miring ini adalah vav yang direndahkan, berfungsi sebagai penghubung antara semesta yang besar dengan semesta yang kecil. Huruf vav atau waw itu sendiri gambar piktogramnya adalah kail atau pengait, sesuatu yang mengikat. Kenapa kok miring? Itu ada kisahnya tersendiri dan ada banyak versi. Saya tidak akan masuk ke ranah sana. Hal itu seperti cerita rakyat bawang merah, bawang putih. Saya pernah membaca beberapa versi kisah mengenai alef. Misalnya, suatu hari Tuhan mengumpulkan semua huruf mulai dari alef sampai taf. Lalu Tuhan bertanya pada setiap huruf, "Ajukan alasan kalian. Kenapa kalian harus menjadi huruf yang pertama?" Semua huruf mengajukan alasannya, kecuali alef. Lalu Tuhan bertanya pada alef, "Kenapa kamu tidak mengajukan alasanmu?" Lalu alef menjawab Tuhan, "Sebab aku adalah huruf yang tidak bunyi." Oleh karena kerendahan hati alef, maka Tuhan justru menjadikan alef sebagai huruf yang pertama. Itu kira-kira salah satu kisah di balik huruf alef yang pernah saya baca. Ada banyak versi, saudara. Begitu juga halnya dengan huruf vav yang ada dalam alef. Kenapa huruf vav dimiringkan? Ada ceritanya tersendiri. Tapi kita tidak akan masuk ke ranah sana. Alef adalah huruf pertama dalam abjad Ibrani, tetapi alef bukan huruf pertama yang ditulis dalam kitab suci. Huruf pertama kitab suci adalah Bet, Bereshit, dan bahkan kata kedua juga masih menggunakan Bet. Baru di kata ketiga, huruf alef muncul sebagai huruf pertama lewat kosakata Elohim. Elohim itu bentuk jamak dari Eloah. Dan kata Elohim ini muncul sebagai kata ketiga dalam kitab suci. Apakah Elohim ini adalah simbol dari Tritunggal?
Tuhan yang tiga tapi satu, satu tapi tiga, Tritunggal itu bukan suatu kebohongan, tapi dusta. Ada kebenaran di dalamnya, hanya diselewengkan. Oleh sebab itu, saya harus bersuara. Saya harus menjadi Alef yang berbunyi. Saya adalah Alef yang sudah dibunyikan. Tidak ada namanya Tuhan yang setara. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi huruf alef itu sendiri kalau dipecah bisa menjadi dua huruf yod dan satu huruf faf. Secara gematria, yod itu nilainya 10. Ada dua yod berarti 20. Sedangkan faf itu nilainya 6. Sehingga kalau dijumlah, kita akan mendapatkan angka 26. Ini menarik. Kenapa? Sebab 4 huruf suci YHWH kalau dijumlah hasilnya juga 26. Kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai 4 huruf ini. Yehi, Wehi. Kita lihat kembali slide-nya. Nah, itu dia. Yod itu nilainya 10. H itu nilainya 5. Faf nilainya 6. Ada 2 H. Jadi kalau dijumlah adalah 26. Oleh sebab itu, Alef dikatakan simbol dari Elohim. Ini baru Alef sebagai huruf, belum Alef yang menjadi sebuah kata. Dan sekarang kita akan melihat Alef sebagai kata. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, Alef yang atas adalah Alef sebagai huruf. Dan kemarin kita sudah membahasnya. Sekarang kita akan membahas Alef sebagai kata. Apa bunyi kata tersebut? Alef. Yang atas adalah huruf Alef, yang bawah adalah sebuah kata, yaitu Alef. Kata adalah rangkaian huruf-huruf. Sebagai kosakata, Alef terdiri dari 3 huruf, yaitu Alef itu sendiri yang mempunyai nilai gematria 1. Lalu ada Lamet yang mempunyai nilai gematria 30. Dan terakhir ada F yang mempunyai nilai gematria 80. Dari nilai gematria ini, kalau dijumlahkan, semuanya kita akan mendapatkan angka cantik. 111, 111. Alef sebagai huruf, nilai gematrianya berapa? 1. Hurufnya ada 1, nilainya juga 1. Alef sebagai kosakata ternyata sama. Hurufnya ada 3, yaitu Alef, Lamet, dan F. Tapi ketika dijumlah, hasilnya kembali ke angka 1. Sekarang mari kita baca Alef dari piktogramnya. Alef adalah kepala kerbau yang mempunyai arti seorang pemimpin. Lamet adalah tongkat gembala dan F adalah mulut. Jadi Alef yang ditulis sebagai kosakata
bisa mempunyai arti seorang pemimpin yang menggembalakan dengan mulut, artinya mengajar. Hal yang sama sebenarnya jika kita membaca dari sudut pandang filosofi huruf demi hurufnya. Alef itu tidak bunyi dan merupakan simbol dari Elohim. Lamet itu huruf tertinggi dan mempunyai akar kata lamat yang artinya belajar, sesuatu yang berhubungan dengan belajar mengajar. Dan ve yang dipakai adalah ve bentuk sofit, yang artinya mulut terbuka. Kalau ve yang biasa itu mulut tertutup. Jadi alef sebagai kosakata bisa mempunyai makna Elohim yang mengajar dengan mulut terbuka. Kurang lebih sama dengan piktogramnya. Menggembalakan itu bisa dibaca mengajar. Menggembalakan bukan dengan tongkat, bukan juga dengan gada besi, tapi menggembalakan dengan mulut, dengan perkataan. Sebab perkataan itu punya power yang sama kuatnya dengan sebatang kayu ataupun besi yang biasa dipakai untuk memukul dalam mengajar. Bahkan perkataan itu sebenarnya bisa jauh lebih kuat dari tongkat itu sendiri. Dipukul dengan tongkat itu sakit, tapi sebuah perkataan bisa jauh lebih menyakitkan daripada sebuah pukulan tongkat. Itu kalau kalian mengerti maksud saya. Yesus mengajar tidak pernah main fisik, tapi hanya dengan perkataan. Dan perkataannya itu bisa menyembuhkan di satu sisi, tetapi di sisi yang lain justru bisa membunuh, tidak sekedar melukai. Perkataan Yesus itu seperti pedang bermata dua. Hati-hati dengan sebuah perkataan, my friend. Sebab perkataan itu punya power yang sangat besar. Baik, itu tadi adalah alef yang ditulis sebagai sebuah kata. Alef sebagai sebuah kata juga mempunyai banyak makna. Sama seperti alef yang hanya sebagai huruf. Bandingkan dengan huruf B yang ditulis sebagai kata. B kalau ditulis sebagai kata, maka terdiri dari dua huruf, yaitu B dan E. Hanya dari dua huruf saja, itu sudah bisa disebut kata. Kenapa? Sebab kata itu adalah gabungan dari huruf-huruf. Kalimat adalah gabungan dari kata-kata. Paham ya maksud saya? Jadi B dan E kalau dibaca adalah B. B itu sudah bisa dikatakan sebagai kata. Masalahnya, apa arti kata B? Dalam bahasa Indonesia, BE yang dibaca B tidak punya arti khusus selain pengertian huruf B itu sendiri. Kalau bahasa Inggris mungkin bisa punya pengertian menjadi. B dan E yang dibaca B dalam bahasa Inggris dibaca B yang artinya menjadi. A, B, C, D. Apakah B
dalam bahasa Indonesia bisa termasuk perkataan yang sia-sia? Bisa jadi, sebab sebagai kosakata B tidak punya arti apa-apa. Jadi B adalah kata yang sia-sia. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan dimintai pertanggungjawaban. Matius 12 ayat 36 dan 37. B dan E yang dibaca B itu sudah bisa dikatakan sebagai kata, dan kata tersebut tidak memiliki arti dan makna. Jadi kata B itu bisa menjadi rema argon, kata yang sia-sia. Paham ya maksud saya? Kita lanjutkan. Alef, saudara, hanya dengan membolak-balik vokalnya, kita bisa mendapatkan berapa banyak makna itu di dalamnya. Alef, elef, ilef, olef, ulef. Itu baru vokal depan yang kita otak-atik. Belum yang belakang. Alaf, alef, alif, alof, aluf. Apalagi? Urutin saja sendiri satu persatu. Alif, elif, ilif, olif, ulif, dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya katakan, membaca kitab suci itu tidak ada yang namanya terjemahan saklek. Dan kemarin kita sudah memberikan contoh konkretnya. Bereshit bara Elohim et hasamayim we'et haares. Diterjemahkan secara umum menjadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi ternyata kita juga bisa mendapatkan terjemahan yang lain. Kita lihat slide sebelumnya. Kita ulang mundur lagi sejenak untuk mengingatkan kembali saudara. Coba kita lihat. Kita bisa mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 1 ini bicara tentang penciptaan Tuhan, bukan penciptaan langit dan bumi. Pada mulanya, Dia menciptakan Tuhan langit dan bumi. Dan kita menerjemahkan seperti itu bukan berarti kita ngasal. Kenapa? Karena kita tidak keluar dari ide pokok. Masih bisa terlihat benang merahnya. Kecuali kalau misalnya kita kemudian menerjemahkan Kejadian 1 ayat 1 itu begini. Pada mulanya Allah jalan-jalan di Taman Eden. Nah, itu baru kita sudah keluar dari ide pokok. Kita sudah menerjemahkan saenak udele dewe. Tapi kalau kita mengatakan Kejadian 1 ayat 1 ini bicara tentang penciptaan Tuhan, bukan penciptaan langit dan bumi, kita tidak bicara ngelantur. Kenapa? Karena kosakata bara itu bisa diartikan dia menciptakan. Kalau kemudian terjemahan itu kita masukkan, maka kita memang akan mendapatkan kesan bahwa ada Tuhan yang menciptakan Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan Elohim. Paham maksud saya? Bara itu kata kerja tunggal. Berarti
Tuhan yang menciptakan di sana adalah Tuhan yang juga dalam bentuk tunggal. Bara artinya Dia menciptakan. Dia dalam kata bara itu tunggal. Ada Tuhan yang tunggal menciptakan Elohim yang jamak. Elohim itu bentuk jamak dari Eloah. Maka Bereshit bara Elohim itu bisa diartikan pada mulanya Dia yang tunggal menciptakan Elohim yang jamak. Tidak ada yang namanya terjemahan saklek. Paham maksud saya? Elohim adalah subjek pertama dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Dan saya katakan, bisa jadi. Tapi saya juga bisa mengatakan bahwa Elohim itu sebenarnya bukan subjek pertama, tapi objek pertama. Subjek pertama siapa? Bara itu sendiri. Bara adalah subjek sekaligus predikat. Sebab bara itu sendiri sudah bisa berarti Dia menciptakan. Subjek predikat sudah melekat menjadi satu dalam kosakata bara, sehingga yang menjadi objek adalah Elohim. Paham maksud saya? Kan ada lanjutannya, Om. Bukan sekedar Bereshit bara Elohim. Bagaimana dengan Ed, Hasamayim, dan seterusnya itu? Nah, sekarang mari kita coba belajar membaca kitab suci. Huruf menjadi sebuah kata, kata membentuk sebuah kalimat, dan kalimat akan menceritakan segala sesuatunya. Tidak ada yang saklek dalam membaca kitab suci. Mari kita lihat contoh yang lain, saudara. Di layar monitor, saudara bisa melihat ada kosakata "et". Sebentar, saya pakai yang slide pertama saja. Sesudah Elohim, itu ada kata "et". Bereshit bara Elohim et. Apa arti et? Bahasa Inggris tidak menerjemahkannya. Kenapa? Karena bahasa Inggris memang tidak sanggup menerjemahkan kata tersebut. Bahasa Inggris tidak mempunyai padanan kata yang pas. Selain itu, et dimasukkan ke dalam kata akusatif. Pertanyaan saya, saudara, apakah itu berarti et adalah kata yang sia-sia? Sama seperti huruf B yang ditulis sebagai kata? Bukankah et itu juga bagian dari firman Tuhan? Adakah perkataan Tuhan yang sia-sia? Apakah et adalah kata yang sia-sia? Kalau bahasa Inggris memang lebih miskin dari bahasa Ibrani, apakah itu berarti et tidak bisa diterjemahkan? Terlalu naif, saya katakan. Lalu bagaimana menerjemahkan et? Ada seorang rabi Yahudi yang bernama Rabi Dovber. Dan rabi ini menjelaskan bagaimana cara membaca et
dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Mari kita lihat. Et itu terdiri dari huruf apa? Alef dan Taf. Alef itu huruf pertama dari abjad Ibrani, sedangkan Taf itu huruf terakhir dari abjad Ibrani. Ibaratnya dalam ABCD, Alef itu huruf A, sedangkan Taf itu huruf Z. Jadi menurut Rabi ini, kitab Kejadian itu bercerita tentang penciptaan huruf Alef sampai Taf sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dari penjelasan seorang rabi tersebut, maka sekarang saya juga bisa membaca kitab suci seperti ini. Pada mulanya, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit, mulai dari A sampai Z, dan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, mulai dari A sampai Z. Yang artinya, di sana tidak saya baca sebagai penciptaan huruf, tetapi sebagai penegas bahwa segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, mulai dari A sampai Z diciptakan oleh Elohim. Paham maksud saya? Tetapi saya juga bisa membaca seperti yang dibaca oleh rabi tersebut, bahwa pada mulanya Allah menciptakan huruf Alef sampai Taf. Apakah hal itu menjadi hal yang tabu? Siapa itu Alef dan Taf? Atau mungkin kalian lebih mengenal Alfa dan Omega. Siapa itu Alfa dan Omega? Bukankah Yesus? Pada mulanya Allah menciptakan Alfa dan Omega. Pada mulanya Allah menciptakan Yesus. Apakah hal itu menjadi tabu bagi kalian? Atau bisa juga kita baca demikian. Pada mulanya Allah menciptakan huruf Alef sampai huruf Taf. Dari huruf-huruf tersebut terciptalah yang namanya bahasa. Pada mulanya Allah menciptakan bahasa. Apakah itu menjadi terjemahan yang tabu bagi kalian? Apa itu bahasa? Bahasa adalah kata-kata. Bahasa itu adalah perkataan. Bukankah perkataan itu adalah firman? Perkataan itu adalah logos. Kalau kalian mengatakan Yesus adalah firman yang hidup, bukankah firman itu diciptakan? Allah menciptakan Yesus. Apakah hal itu menjadi terjemahan yang tabu bagi kalian? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, perhatikan baik-baik bentuk huruf Et dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 tersebut. Gara-gara rabi tersebut mengatakan bahwa Et itu adalah Alef dan Taf, saya berusaha melihat semua bacaan kitab suci yang ada kosakata Et. Apa cocok Et itu diterjemahkan dengan Alef sampai Taf? Dalam kitab suci, kata Et itu sendiri tertulis sebanyak 7.034 kali.
Saya pribadi sebenarnya sangat penasaran. Ada di mana saja ke-7034 kata itu? Buku konkordansi yang diberikan oleh Mbak Google tidak ada satupun yang merincikan ada di mana saja. Mungkin karena terlalu banyak, jadi Mbak Google juga kewalahan. Wis tuwek, namanya juga Embah. Semua konkordansi hanya menuliskan bahwa kata "et" itu ada 7034 kali ditulis dalam kitab suci. Tapi tidak ada yang memberikan secara lengkap di mana saja ke-7034 kata "et" itu berada. Dan karena saya penasaran, maka saya cari secara manual. Dan sejauh ini saya baru mendapatkan 7 bentuk "et" yang berbeda. Dan itu semua baru dari kitab Kejadian saja. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, itu adalah 7 kata "et" yang ditulis secara berbeda yang saya temukan dalam kitab Kejadian. Saya tahu nikut itu apa, tapi saya belum mengerti nikut itu apa. Sekali lagi, tolong dibedakan antara orang yang tahu dengan orang yang mengerti. Dalam kasus ini, saya hanyalah orang yang mengetahui, belum mengerti. Saya tahu ini tanda apa namanya. Yang seperti tanda koma ini namanya merka. Kebalikan dari merka, ini namanya dehi. Atau mungkin tarka. Sebab dehi dan tarka itu mirip. Saya belum bisa membedakan. Dalam kata Bereshit, itu juga ada tanda koma terbalik ini. Kalian perhatikan lagi tulisan Bereshit. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat di sana ada tanda koma terbalik di bawah huruf Shin. Saya tidak tahu entah itu tanda dehi atau tanda tarka. Saya belum bisa membedakan. Saya harap saudara paham maksud saya. Kita balik lagi ke app. Saya tahu koma ada titiknya ini namanya tefir. 3 titik merah ini segol. Saya tahu, tapi saya belum mengerti. Khususnya tanda baca spesial ini. L kebalik, ini terus ini apa, ini, itu semua. Bagi saya pribadi, tanda baca spesial itu masih terlalu jauh untuk saya pelajari. Jangankan tanda baca yang spesial itu, tanda baca nikut-nikut yang umum seperti patak, kamat, kubut, kire, dan sejenisnya, saya juga masih bingung. Masih ada banyak pertanyaan di benak saya. Contoh misalnya Bereshit. Di bawah bed itu ada nikut
Sheva. Sheva bunyinya E. Bunyi E yang seperti apa? Seperti kita mengucapkan alone dalam bahasa Inggris. Artinya bukan E, tapi E. Alone. 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 Bukan E. Elun. Bukan. Alone. Maka harusnya dibaca beresit. Alun, alun, be, 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 beresit. Tapi saya selalu mendengar orang bilang beresit, be, 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 beresit, beresit, be, 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 be. E, e, e. Ada e, ada ada e. Itu semua masalah teknis saya rasa. Tapi penting juga kalau seandainya dengan berubah bunyi bisa jadi berubah arti. E dan e. Ada yang bilang elang. Ada yang bilang elang. Elang. Elang dan elang. Untuk perkara ini bisa saya katakan masalah teknis. Tapi bagaimana kalau seperti orang Jawa bilang loro? Loro. Tulisannya sama. Tapi kalau dibunyikan dengan cara yang berbeda, itu bisa punya arti yang berbeda pula. Loro itu artinya dua. Tapi kalau loro itu artinya sakit. O dan O. O. Nah, yang seperti ini gak bisa dikatakan masalah teknis. Makanya saya ada banyak pertanyaan ketika pertama kali mencoba belajar bahasa Ibrani secara otodidak. Tapi untuk sementara biar kelihatan rohani. Pelan-pelan ngomongnya, bisik-bisik aja. Biar kelihatan rohani. Saya akan berkata, sama seperti Maria, saya juga simpan perkara ini dalam hati. Huruf Ibrani itu hanya ada 22. Dan yang sudah benar-benar saya hafal bentuknya baru 7. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Faf, dan Yod. 7 huruf itu saya hatam. Oke, kita balik ke Ed. Di sana ada 7 tanda baca yang berbeda untuk satu kosakata Ed. Yang saya beri warna kuning itu adalah bentuk Ed yang ada dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Dan bentuk yang seperti itu hanya dituliskan sebanyak 3 kali dalam kitab Kejadian. Hanya ada 3. 2 lainnya ada di Kejadian 18 ayat 19 dan Kejadian 24 ayat 66. Kita baca dulu 2 ayat tersebut sebagai pembanding. Kejadian 18 ayat 19. Ada 3 ed di sini. Kita coba baca ya. Ki yadetif lema'a aser
Yesaofeh et. Nah, et yang pertama ini bentuknya sama seperti yang warna merah. Ada 3 titik segitiga di bawah huruf alef. Kita lanjutkan. Banaf, banaf et betov. Nah, itu et yang kedua. Ve'et. Sorry saudara, kadang saya baca V, kadang saya baca W. Masih keko, belum terbiasa. Awal-awal saya taunya huruf itu bacanya W. Tapi setelah saya banyak mendengar dari seorang ahli bahasa, di mana sekarang saya mempercayai beliau dalam urusan bahasa, kok beliau kalau bicara fave-fave, bukan wawe-wawe. Jadi saya berusaha meniru beliau, tapi masih keko. Oke, kita lanjut. Vav di depan sebagai kata penghubung dan. Vav menyambung dengan kata et, bukan menyambung dengan kata betov, sehingga harus diterjemahkan dan et, bukan dan betov. Sama seperti ve'et dalam Kejadian 1 ayat 1. Ve tidak menyambung dengan kata haares. Tapi ve'et dalam Kejadian 1 ayat 1, et-nya ditulis dalam bentuk yang kuning. Sementara Kejadian 18 ini, et-nya ditulis dalam bentuk yang merah. Sekali lagi, saya belum mengerti apa bedanya. Kalau nanti ada seorang ahli yang bersedia menjelaskan, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Banaf betov aharaf ve sameru derek yodhevahe Yahweh, atau biasa dibaca Adonai. Laasot sedekah umispat lamaan hafi Yahweh al Abraham et. Nah, et yang ketiga ini bentuknya sama dengan et dalam Kejadian 1 ayat 1. Et-nya yang kuning. Et aser diber alaf. Dan et ini kalau saya baca dengan alef sampai taf, seperti yang disarankan oleh Rabbi Dov, juga bisa masuk. Kita baca terjemahannya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya mulai dari A sampai Z. Ada et di sana. Et banaf. Et di sana menegaskan anak-anak Abraham mulai dari A sampai Z. Dan kepada keturunannya mulai dari A sampai Z. Ve'et. Ve'et itu tadi. Ve'et betov. Et banaf. Ve'et betov. Et banaf dan et betov. Et banaf dan et betov. Vav melekat pada et, bukan pada betov. Jadi et harus bisa diterjemahkan. Tuhan tidak menciptakan perkataan yang sia-sia. Et bisa diterjemahkan sebagai
penegasan sesuatu yang banyak, tak terhingga. Kita lanjutkan. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, huruf besar semua, biasa dibaca Adonai oleh orang Yahudi. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham mulai dari A sampai Z apa yang dijanjikannya kepadanya. Itu et. Jadi sekali lagi, yang warna kuning itu adalah bentuk et yang digunakan dalam Kejadian 1 ayat 1. Sedang yang saya beri warna merah itu adalah bentuk et yang paling banyak dalam kitab Kejadian. Sekarang kita coba baca yang Kejadian 24 ayat 66. Vei saper haebet le yisha et. Nah, et di situ bentuknya sama seperti et yang kuning. Hanya ada 7 bentuk et yang saya temukan dalam kitab Kejadian. Sekali lagi, ini masih terlalu prematur. Bayangkan saja, ada 7.034 et, dan saya baru menyelesaikan kitab Kejadian saja. Mungkin ada yang mau membantu saya untuk menemukan bentuk et yang lain dalam kitab yang lain. Saya hanya perlu 38 orang saja. Satu orang pegang satu kitab. Dari Keluaran sampai Maleaki. Kejadian sudah saya periksa. Oke, itu tadi adalah salah satu terjemahan dari et yang diberikan oleh Rabbi Dovber, yang kemudian seperti orang gila, saya memeriksa satu persatu di mana saja ada kata et dalam kitab suci. Dan saya baru menemukan 7 bentuk ini. Jadi et dalam kitab Kejadian bisa diterjemahkan sebagai awal mula Allah menciptakan bahasa. Apakah hal itu keluar dari ide pokok? Sebagai penulis skenario, saya katakan tidak. Terjemahan itu masih sangat terlihat benang merahnya. Ide pokoknya adalah penciptaan. Temanya bisa macam-macam. Yang satu membaca Allah menciptakan langit dan bumi, yang lain membaca Allah menciptakan bahasa. Bahkan saya sendiri tadi mengatakan Allah yang tunggal menciptakan Elohim yang jamak. Semuanya bicara penciptaan. Apa yang diciptakan itu yang berbeda-beda. Jadi tidak ada terjemahan yang saklek. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tidak bisa menerjemahkan et. Tapi bukan berarti et tidak bisa diterjemahkan. Selama tulisan itu masih dibaca, selama tulisan itu masih disuarakan, maka sejauh itu pula tulisan tersebut bisa diterjemahkan. Kalian lihat ke layar monitor
depan kalian. Kalian tidak membaca tulisan tersebut dengan melewatkan kosakata et, bukan? Bereshit bara Elohim hasamayim haares. Kalian tidak melewatkannya seperti itu, bukan? Selama tulisan et itu juga kalian baca, selama itu pula et pasti ada terjemahannya. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang tidak berguna. Paham maksud saya? Kalau bahasa Inggris tidak mampu menerjemahkan, bukan berarti kosakata tersebut tidak bisa diterjemahkan. Menerjemahkan bahasa Ibrani itu tergantung bagaimana kalian jeli mengamati setiap detail huruf-hurufnya. Setiap hurufnya itu mempunyai makna dan pengertiannya masing-masing. Dan pengertian itu hanya bisa didapatkan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab huruf-huruf ini hidup, saudara. Dan Tuhan itu sendiri juga hidup. Huruf membentuk sebuah kata, kata membentuk sebuah kalimat, dan rangkaian kalimat itu akan menjadi sebuah cerita. Ide pokok membentuk tema, tema membentuk cerita. Apakah itu berarti Tuhan adalah huruf-huruf? Bisa jadi. Karena Tuhan itu adalah roh, sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Apa saudara bisa melihat ada bentuk ABCD yang keluar dari mulut seseorang ketika dia bicara? Saudara tidak pernah melihat wujud huruf-huruf itu keluar dari mulut seseorang. Huruf-huruf itu hanya bisa terlihat ketika ditulis. Tetapi huruf-huruf yang disuarakan, kalian tidak akan pernah bisa melihat wujudnya. Nanti kita akan pelajari apa itu roh. Satu persatu. Baik, saudara. Sampai di sini dulu untuk sementara waktu. Semoga semuanya itu bisa dipahami maksud dan tujuannya dengan jelas. Shalom.